Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again Yandi Kristun Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan mengulas Artificial Super Intelligence Alliance atau FAT ya. Kita akan bahas, dan juga Chainlink. Banyak yang minta dibahas gimana update-nya Chainlink, apakah projectnya masih running. Jadi sebelumnya aku mau kasih outlook dulu kondisi dari Bitcoin per video ini dibuat. Bitcoin sedang berada di kisaran level 83.000. Kondisi market saat ini Bitcoinnya lagi coba buat mempertahankan areanya sekarang ya. Dan Bitcoin udah turun sejak bulan Januari akhir, dan sampai bulan Maret ini Bitcoin masih sedang mencoba untuk mengalami perbaikan harga. Seperti itu. Bitcoin dominance overall masih sangat strong. Mungkin altcoin tidak akan terlalu bisa naik tinggi, teman-teman. Impact daripada Bitcoin dominance ini yang masih cenderung tinggi. Tapi kita akan coba untuk lihat bagaimana potensi dua koin ini. Nah, sebelumnya aku mau informasikan dulu ya. Jadi di Gate.io tersedia banyak sekali koin-koin baru. Mungkin teman-teman akan asing mendengar koin-koin seperti Sandox, Wemix, kemudian OBT, Jelly Jelly, Dimo, Broccoli, dan lain sebagainya. Jadi koin-koin ini bisa teman-teman tradingkan di Gate.io karena Gate.io cepat banget ngelisting token-token baru. Jadi buat teman-teman yang mencari exchange yang tersedia banyak pilihan koin atau token yang bisa teman-teman tradingkan, tentu saja teman-teman bisa cek di Gate.io ya. Jadi buat yang pengen daftar, linknya ada di kolom deskripsi. Pembahasan kita akan mulai dulu dari FAT atau Artificial Super Intelligence Alliance. Jadi ini adalah kolaborasi antara 3 proyek besar, yaitu FAT AI, Ocean Protocol, dan juga SingularityNet yang sudah join, teman-teman. Saat ini sih dari beberapa hal yang aku temukan ya, FAT AI ini sedang membuat atau merumuskan yang namanya Large Language Model yang terbaru yang didesain untuk agency AI, teman-teman. Jadi perkembangan yang mereka sedang garap saat ini pengen untuk bikin project AI mereka sama seperti project-project AI yang sudah ada seperti ChatGPT, Grok, kemudian juga DeepSeek ya. Dan berita terbarunya sih mereka baru aja meluncurkan multi model AI ya yang powerful, yang bisa mengconvert dari teks menjadi image. Jadi ini mirip sekali kayak kalau teman-teman pakai Grok. Di Grok teman-teman bisa melakukan hal tersebut di mana kalian bisa merubah teks saja. Jadi tinggal masukin aja teksnya, misalkan Bitcoin Donald Trump gitu, nanti akan dibikinkan image-nya sama AI. Nah, jadi Fed lagi menggarap proyek tersebut, dan saat ini mereka sedang melakukan beberapa kali uji coba seperti itu. Mungkin kedepannya kita akan bisa menggunakan project AI yang dibikin oleh Fed ini. Selain itu juga dari pengembangan yang lain, mereka ada banyak sekali acara atau kegiatan yang akan mereka selenggarakan ke depannya. Di bulan Maret ini mereka ada kegiatan seperti Decentralized App with AI, di mana mereka mempertemukan orang-orang yang kompeten ya untuk menjadi pembicara di sini, membicarakan tentang AI, blockchain, dan juga IoT atau Internet of Things. Ini ada acaranya, teman-teman, ada hacktown-nya seperti itu. Dan sebelumnya kalau kalian lihat dari jadwal-jadwal Fed AI ini sepanjang bulan Maret sampai dengan Januari kemarin itu padat banget, ada banyak kegiatan ya, ada di California, ada di Cambridge, ada di London, Michigan, dan negara-negara yang lain sampai ke Dubai, teman-teman. Jadi bisa dibilang mereka sangat-sangat aktif ya. Kalau untuk realita harga pada Fed, itu kita lihat Fed ini sekarang sudah turun lumayan signifikan. Kemarin saya masih pegang Fed waktu di harga $1, tapi karena kondisi market yang tidak memungkinkan, Fed AI gagal mempertahankan $1, akhirnya saya kena stop loss. Gitu, dan ya sekarang harganya sudah berada di setengah dolar, teman-teman. Sudah turun cukup jauh, dan saya cukup beruntung ya karena saya sudah exit sebelumnya meskipun tidak dalam keadaan yang untung besar. Kalau kita lihat dari progres pergerakan dari Fed AI di time frame 1 hari, di sini kalian bisa perhatikan ya di mana Fed AI ini bergerak dalam sebuah channel yang menurun. Nah, ini kalian bisa perhatikan, kita coba hapus dulu ini ya. Jadi pergerakan Fed ini dia bergerak menurun, teman-teman.
Nah, sekarang dia lagi berada di area support nih. Menurut saya ini adalah area support yang kuat ya. Pertama, level support ini terbentuk dari trend line yang terbentuk di sini. Kemudian juga kalau kita tarik dari sini, dari bawah ya, ini juga terbentuk trend line yang kurang lebih bagus teman-teman. Jadi bisa dibilang level di setengah dolar ini untuk Fed ini akan menjadi level yang sangat krusial. Ekspektasi kita adalah adanya buyer yang mau masuk di harga saat ini. Karena kalau tidak ya, maka level ini, momentum ini bisa saja terlewatkan seperti itu. Jadi ini adalah momen yang sangat krusial untuk Fed. Ada potensial untuk rally atau pembalikan arah, at least mungkin jangka pendek saja. Volume perdagangannya sih sementara ini masih cukup bagus. Hanya saja yang saya agak risau adalah dari smart money-nya yang masih belum terlihat. Apalagi momentum dari Bitcoin pun cenderung juga masih korektif. Gitu. Di weekly time frame pun juga kita masih mendapatkan tekanan jual. Di daily ada indikasi pembalikan arah. Sementara kalau di time frame 4 jam pergerakan dari FED masih cenderung lesu. Nah ini di time frame kecilnya dia cenderung lesu dan mungkin kita akan membutuhkan banyak berita baik ya atau berita bagus untuk bisa mendorong market-market yang sudah lama turun ini teman-teman. Jadi buat recovernya ini butuh banyak sekali sentimen. Itu sih kalau kita perhatikan dari mereka punya supply ada di 2,7 miliar Fed ya. Dan ini udah mau mencapai maksimum supply-nya sih, tinggal 12% lagi ya kalau Fed AI pengen mencapai maksimum supply. Untuk unlock token apakah ada? Kalau kita lihat dari sini sih unlock tokennya itu dengan nominal yang kecil aja. Setiap sebulan itu akan ada unlock 0,07%. Mestinya sih nggak akan terlalu memberikan efek inflasi yang kerasa banget gitu. Jadi itu sih buat Fed AI boleh dipantau, boleh dimasukkan ke watchlist kalian. Bila mana dia bisa recover dari 0,5 dolar, maka potensial bisa rally sampai ke 0,7 dolar. Itu semoga aja bisa achieve ya. Kita akan coba buat kasih mark, siapa tahu Fed AI bisa rally sampai level tersebut. Next kita akan bahas Chainlink ya. Hari ini Chainlink diperdagangkan di kisaran level 13,91 dolar, di mana pergerakan dari Chainlink overall ya dia udah turun lumayan dalam sih, dalam sebulan terakhir turun 24%. Chainlink ada beberapa narasi ya. Yang pertama adalah mereka ada kerjasama dengan banyak perbankan dan institusi besar, lembaga perbankan dan pasar modal terkemuka ya di kawasan Uni Eropa. Ini menunjukkan bahwa intervensi yang saat ini dilakukan oleh Chainlink kerjasama dengan banyak perusahaan-perusahaan ya seperti Franklin Templeton, Euroclear, Swift, kemudian Wellington Management dan lain sebagainya, perusahaan perbankan yang mungkin teman-teman tahu ya, ini banyak perbankan dari Eropa. Itu mereka berkolaborasi untuk meningkatkan infrastruktur di sana. Gitu. Ini adalah perkembangan yang bagus tentu saja untuk Chainlink. Selain itu juga Sergey Nazarov ya, ini adalah CEO-nya Chainlink. Itu dia kemarin sempat diundang sama Donald Trump, teman-teman, karena Donald Trump kemarin kan bikin summit tuh di White House. Ya, itu kebetulan foundernya atau CEO-nya Chainlink itu diundang dan menjadi pembicara juga di sana. Jadi Donald Trump mendengar banyak masukan dari para penggiat kripto ya, para developer, pemilik exchange dan lain sebagainya itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kontribusi dari Chainlink terkait dengan upaya Donald Trump untuk bikin peraturan-peraturan yang lebih ramah untuk kripto ke depan. Terus juga mereka ada kerjasama dengan Junction, terintegrasi dengan project layer kedua ya dari Jasmy Protocol. Itu jadi kolaborasinya cukup baik. Kemudian juga ada Mental yang mereka ajak kolaborasi juga untuk membuat jaringan yang bisa terkoneksi dengan platform DeFi yang ada di jaringan dari Ethereum. Selain itu juga Liquid Collective juga berkolaborasi dengan Chainlink untuk layanan cross chains ya, transaksi lintas blockchain khususnya di jaringan Base dan juga Ethereum. Selain itu juga ada Noun yang mereka ajak kerjasama teman-teman untuk menyediakan memfasilitasi yang namanya liquidity yang lebih besar untuk jaringan Chainlink. Chainlink maksimum supply-nya, supply total ada di 1 miliar, sementara yang beredar baru 638 juta. Artinya masih ada sekitar 370
2 juta lagi ya yang masih bisa di-create. Otomatis potensi inflasi pada Chainlink masih cukup besar. Kalau secara pergerakan harga saat ini posisi dari Chainlink sedang berada di area support ya. Kemarin dia sempat turun ke area support kisaran $12,7 and then dia sekarang ada rebound ke level $14. Ini bagus sih, mungkin ada probability untuk Chainlink bisa rally ke kisaran $17,37. Volume perdagangan Chainlink masih malu-malu kucing ya, belum terlalu banyak volumenya. Smart money pun juga nggak terlalu signifikan. Kalau kita lihat dari indikasi-indikasi di time frame weekly, ada probability sih rejection. Nah, semoga saja kalau ini memang benar-benar rejection ya, ini bisa menjadi sebuah berita bagus ya untuk recovernya Chainlink setelah dia ABC-nya udah mulai kelihatan dalam corrective pattern di weekly time frame ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan di time frame 4 jam udah mulai ada kenaikan seperti itu. Tapi kenaikan ini tidak diikuti oleh pergerakan smart money. Padahal aku perhatikan volume perdagangnya lumayan tinggi loh pada Chainlink. Itu. Jadi mulai ada indikasi baik, tapi ini masih perlu banyak sekali sinyal yang lebih strong ya untuk Chainlink. Gitu. Dari saya sih melihat ya kemungkinan memang ada recover, tapi harus hati-hati teman-teman. Area support $12 masih menjadi level pijakan yang cukup kuat untuk Chainlink ke depannya. Secara tren Chainlink saat ini masih lumayan oke ya di major time frame kayak time frame daily ataupun weekly. Kalian bisa melihat ya pergerakan Chainlink ini memang benar-benar berada di support yang masih uptrend seperti itu. Tinggal gimana market follow up ke depannya saja. Itu sih dari saya untuk Fed dan juga Chainlink. Overall keduanya masih berada di area support. Keduanya berusaha buat mantul. Apakah berhasil atau terrealisasi ke depannya, semua balik lagi ke Bitcoin sama Bitcoin dominance. Kalau Bitcoinnya bisa rally dan Bitcoin dominance-nya cenderung bisa turun, itu akan menjadi good news untuk altcoin. Oke deh, sekian aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.